pusing lagi, Pak. Nggak apa-apa lah nak, mumpung libur, bapak mau makan enak, capek soalnya. Pak, tensinya kemarin udah tinggi, 140. Kolesterolnya juga tinggi loh, Bapak. Itu lemak semua loh, Bapak. Nggak apa-apa lah nak, mumpung sehat. Bapak kemarin lapar kali, udah jarang makan lagi, banyak job, bapak jadi sering stres kantor. Bapak pengen makan enak dulu. Pak, hati-hati. Itu tuh semua faktor resiko. Udah lama gendut, merokok lagi. Bapak ini. Gak apa-apa lah nak, hitung-hitung hilangin stres. Bapak tuh kerjaan banyak, proyek nggak selesai. Bapak pengen makan enak gini biar ngilangin stres juga nak. Bapak ini. Mantap pak. Iya, Pak. jalan lagi. Gimana proyek kemarin? Approve kayaknya. Aduh, itulah Pak, alhamdulillah. Semoga doakan lancar-lancar ya Pak ya. Biar lancar kerjaan semua kan. Kalau lancar, enak kita bisa makan steak. Siap, aman. Yalah, mantap. Pengen lah ya? Oke lah. Mas. Pak, kalau begitu ada yang mau jam 6 juga nih. Oh, Saya iya. pamit lah ya. Banyak kerjaan di rumah yang belum. Sip, aman. Nanti marah pula istri di rumah kan. Iya ya. Sekali sini Pak ya. Oke. Mari, yuk. Sambil jalan. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ayo, ayo, tengok bapak Muna. Yuk. Gimana Pak? Pak. Bapak kenapa, Pak? Bapak? Apa? Coba ambil jarum, ambil jarum. Katanya bisa, katanya saya pernah bisa. Mengeluarkan darah kotor, ambil jarum coba. Pak, bentar ya Pak ya, bentar ya. Jarumnya. Yuk, Bang, kita bawa ke rumah sakit, Bang. Oh nggak usah. Ini kata nenek saya masih bisa. Kalau ditusuk pakai jarum dicarinya keluar darah kotor. Coba aja ya. Bentar ya Pak ya. Kita coba kasih jarum ya Pak ya. Pijat aja yuk. Bapaknya. Pak, Sakit dikit ya Pak ya. ini bisa ya, Bang? Coba aja, ternyata saya bisa. Daripada ke rumah sakit, nggak tahu kita gimana ke rumah sakit itu. Ya, kita bawa ke dalam aja dia. Bentar ya Pak ya, kita bawa ke dalam sekarang sama Pak ya. Kak, Bapak kan udah 1 hari nih. Udah dipijat-pijat, udah ditusuk-tusuk kemarin. Tapi nggak sembuh-sembuh juga, nggak ada perbaikan. Apa kita bawa ke puskesmas saja ya, Kak? Iya, Mai. Kondisinya nggak berkurang dari kemarin. Iya, kita bawa ke puskesmas aja kali, Mai. Iya, Kak. Iya, kita siap-siap, Mai. Iya, Kak. Selamat pagi Bu, saya Dr. Fadli, saya dokter yang bertugas di IGD hari ini ya Bu. Ibu dengan keluarga dari Bapak, Untuk kami dua anaknya. apa keluhan Bapak tadi Bu sampai nggak sadar ini? Tadi dia lemas, Dok. Lemas. Terus bicaranya juga nggak jelas gitu. Oke, nah kalau gitu saya lakukan pemeriksaan segera dulu ya Bapak ya. Oke.
Baik Bu, Ibu, jadi kan sudah melakukan pemeriksaan pada Bapak, pemeriksaan fisik. Nah, berdasarkan pemeriksaan, ini ada lemah nih pada satu sisi di tubuh Bapak, sebelah kiri. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari serangan stroke pada Bapak. Nah, jadi sebenarnya keluhan Bapak ini sudah berapa hari Bu yang kayak gini? Udah 2 hari yang lalu. Oh, Dok. sudah 2 hari. Tapi kenapa tidak langsung dibawa kemarin Bu yang 2 harinya? Iya dok, kemarin kan sama tangga, jadi disarankan untuk pakai jarum gitu dok, nusuk pakai jarum Oh. gitu. Jadi nggak saya bawa ke rumah sakit. Nah, jadi Bu, memang banyak nih orang awam yang anggap dengan ditusuk-tusuk itu bisa mengurangi gejala stroke katanya. Nah, sebenarnya itu merupakan sesuatu yang salah, jadi sebaiknya nggak usah dilakukan yang kayak gitu. Nah, kalau Bapak ada serangan stroke kayak gitu lagi, tiba-tiba jatuh terus ada lemah, nah Ibu bisa langsung bawa ke IGD di puskesmas atau di rumah sakit untuk mengurangi komplikasi penyakit Bapak tadi, kan bisa menyebabkan kematian kan dari stroke itu sendiri. Oke. Berarti nggak boleh ditusuk ya, Dok? Nggak boleh, disusuk kayak gitu nggak boleh. Jadi dok, stroke itu apa dok? Nah, jadi stroke itu Bu merupakan suatu penyakit nih yang bisa dialami semua orang sebenarnya. Nah, itu karena adanya gangguan dari pembuluh darah di otak. Nah, pembuluh darah tadi itu bisa mengalami penyumbatan, bisa karena ada perdarahan atau emang karena ada sesuatu yang menyumbat dia. Nah, akibatnya suplai darah atau suplai oksigen tadi terganggu menuju ke otak gitu. Jadi Dok, tanda-tanda awal dari stroke ini gimana ya Dok? Biar kita tahu gitu kan. Jadi Bu, untuk tanda dan gejala dari pasien stroke itu ada namanya segera ke RS, itu ada istilah yang sering digunakan. Nah, untuk itu biasanya senyum yang tidak simetris. Nah, kita lihat nih pada Bapak, mungkin dalam 2 hari ini Ibu bisa kelihatan kan Bapak mungkin senyumnya tidak simetris. Nah, kemudian ada G itu biasanya gerakan dari satu sisi yang melemah. Nah, pada Bapak kan pada sisi sebelah kiri nggak bisa digerakkan atau nggak bisa diangkat dari kakinya. Nah, kemudian Ra itu biasanya bicara pelo. Nah, Bapak dalam 2 hari ini bicaranya pelo kan, nggak bisa, nggak lancar, nggak jelas gitu. Nah, kemudian biasanya ada kebas pada satu sisi, biasanya itu pada tangan yang lemah juga atau kaki yang lemah. Kemudian ada rabun atau pandangan yang kabur, dan juga biasanya disertai dengan sakit kepala yang hebat. Nah, itu biasanya itu gejala dan tanda. Nah, mungkin dari Bapak bisa ditemukan beberapa dari tanda dan gejala tadi. Jadi Bapak kali ini Dok, gimana pengobatannya Dok? Nah, jadi kalau Bapak ini kan karena dibawa ke ini kayak KTP ya, jadi kita lakukan tindakan perujukan, kita dulu ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Nah, nanti Bapak akan diperiksa lagi dengan dokter spesialis saraf di situ untuk dilakukan pemeriksaan lanjut dan terapi lebih lanjut. Nah, setelah itu biasanya akan dapat obat rutin itu yang harus diminum teratur, dan nanti akan ada kontrol rehabilitasi medik semuanya. Jadi dok, kalau untuk rehabilitasi medik tadi itu bagaimana ya dok maksudnya? Nah, kalau untuk rehabilitasi medik, ini biasanya salah satu tindakan yang rutin dilakukan pada pasien stroke. Nah, tujuannya di sini untuk mengoptimalkan, untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi tubuh yang terganggu. Nah, kalau Bapak kan yang terganggu fungsi bicara, nah bicaranya pelo. Nah, nanti di sini mungkin ada terapi bicara yang akan dilakukan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, kemudian ada kelemahan nih pada tangan, pada kaki. Nah, nanti akan dilakukan terapi fisik pada Bapak. Nah, mungkin ini ada jadwal yang ditentukan dari dokternya yang di rumah sakit di situ. Nah, nanti Ibu ikuti jadwalnya, ikuti kontrol rutinnya, dan nanti tujuannya untuk mengoptimalkan kembali dari semua fungsi tubuhnya. Jadi seperti itu kita jalan. Selamat pagi Bapak Robin. Oke. Oke, Bapak gimana kondisinya sekarang Pak? Masih agak luas, gimana? Iya dok, masih lemas keadaan saya, bicaranya juga masih belum jelas, tapi bunyinya nggak ada sebelumnya. Jadi bicara masih pelo ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau kelemahan satu sisi masih ada ya Bu? Masih ada dokter. Masih ada ya. Oke, nah baik Pak, kita kan mau menilai lagi nih kondisi Bapak gimana. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak ya. Bapak bersedia ya? Iya. Bu, tadi kan kita udah melakukan pemeriksaan pada Bapak, pemeriksaan fisik. Nah, di sini memang masih didapatkan masih ada kelemahan pada satu sisi di tubuh Bapak. Terus bicaranya juga masih pelo, masih belum bisa dengan jelas. Nah, baik. Selanjutnya kemarin sudah ada dilakukan pemeriksaan Bu, pemeriksaan CT scan kepala dan ronsen dada. Oh sudah ada dokter? Nah, boleh saya lihat hasilnya. Boleh silakan. Ini untuk ronsen dada ya. Ada hasil bacanya ya Bu? Ada dok? Oke.
dari hasil CT scan yang didapat, nah di sini dari hasilnya itu didapatkan ada penyumbatan dari pembuluh darah di otaknya. Nah itu menyebabkan serangan stroke pada bapak. Nah sedangkan kalau dari foto dada, nah ini didapatkan ada pembesaran dari ukuran jantungnya Bu. Nah nanti kita akan konsulkan bapak ke poli jantung ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi dok, kalau misalnya untuk perawatan di rumah, apa yang bisa saya lakukan untuk bapak saya? Oke, jadi untuk pasien stroke ini Bu, ada beberapa yang bisa dilakukan di rumah. Nah, apalagi untuk keluarga ya, berarti Ibu sangat berperan nih untuk membantu proses penyembuhan Bapak. Jadi ada beberapa edukasi yang bisa dilakukan keluarganya Bu untuk pasien stroke. Nah, jadi Ibu kan sebagai anak Bapak, nah bisa dilakukan beberapa tindakan nih di rumah. Nah, yang pertama, Ibu bisa membantu untuk Bapak untuk berpindah tempat. Nah, jadi ketika Bapak itu berjalan atau misalnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Ibu bisa melihat atau mengawasi Bapak dari jauh. Nah, atau juga membantu agar tidak terjatuh. Nah, karena Bapak kan ada di wet stroke sebelumnya, nah ini memiliki resiko untuk jatuh. Nah, untuk yang kedua, Ibu bisa membantu untuk mengajarkan Bapak menggerakkan sendi-sendi. Nah, jadi bisa menggerakkan sendi-sendi tangan, lutut, ataupun pada daerah kaki. Nah, kemudian untuk yang ketiga, Ibu bisa mengajak Bapak untuk latihan menelan. Nah, Bapak kan bicaranya agak pelo, ada terganggu sebelumnya. Nah, Ibu bisa ajarkan Bapak untuk menelan secara perlahan. Kalau misalnya Bapak tersedak, Ibu bisa ajarkan untuk makan pelan-pelan, minum pelan-pelan, atau diberikan minum mungkin tidak tersedak. Nah, kemudian yang keempat, Ibu bisa mengajarkan Bapak untuk berbicara. Nah, jadi mungkin Ibu bisa rutin secara perlahan-lahan ajar Bapak untuk bicara, ajarkan Bapak komunikasi, biar secara tidak langsung Bapak terbiasa untuk bicara lagi. Nah, kemudian Ibu untuk yang kelima, Ibu bisa melakukan kontrol rutin. Nah, jadi kan Bapak udah ada diberikan obat nih sebelumnya dari dokter saraf. Nah, Bapak bisa kontrol rutin, konsumsi obat yang teratur, dan nanti ada beberapa rehabilitasi tuh biasanya pada pasien stroke Ibu. Jadi sesuaikan dengan jadwal dokternya ya. Untuk yang keenam Bu, itu Ibu bisa ciptakan lingkungan di sekitar Bapak yang aman. Nah, misalnya nih kalau Bapak tidur, Bapak bisa ditempatkan pada tempat yang tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk lantai di rumah, usahakan jangan licin agar Bapak tidak terjatuh kalau misalnya berjalan sendirian. Nah, kemudian usahakan juga Bapak bisa ditempatkan barang-barang di sekitarnya, misalnya ada HP ataupun minum yang terlalu jauh ya, pokoknya agar Bapak tidak perlu berpindah tempat lebih banyak kayak gitu. Nah, sejauh ini ada yang ingin Ibu tanyakan lagi untuk edukasinya? Cukup jelas dokter. Nah, jadi itu bisa diterapkan di rumah ya, sesuaikan aja dengan kondisi Bapak nanti. Semoga kondisi Bapak cepat membaik. Film pendek ini dipersembahkan oleh Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Terima kasih kepada pihak Puskesmas Minas atas kesempatan yang telah diberikan.